Salam cinta dan cahaya, namaste. Senang sekali saya Yvonne Sutrisna dapat kembali menjumpai sahabat Kriya Yoga Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang yoga. Mungkin sudah banyak di antara Anda yang sering mendengar atau mungkin juga para praktisi yoga yang sudah memahami apa arti kata yoga. Di video-video sebelumnya juga sudah beberapa kali, cukup sering juga sepertinya saya membabarkan makna dari arti kata yoga. Yoga sendiri dari bahasa Sanskerta, dari akar kata yuj, yang artinya adalah to yoke, atau dalam bahasa Inggris to union, atau penyatuan. Penyatuan apa? Penyatuan body, mind, and soul, atau juga dapat dikatakan penyatuan dari diri rendah ke diri yang lebih tinggi, penyatuan manusia dengan keilahian yang ada di dalam dirinya, penyatuan dengan sang diri sejati, penyatuan lapisan-lapisan tubuh dari yang tubuh kasar ke lapisan-lapisan tubuh yang lebih halus, atau juga penyatuan dari diri kecil dengan keseluruhan, dengan semesta. Jadi makna dari arti kata yoga adalah union atau penyatuan atau menyatukan. Yoga sendiri yang sebenarnya mungkin identik dengan agama tertentu, sebenarnya bukanlah milik agama tertentu. Karena kalau seandainya yoga diidentikan dengan agama Hindu, Hindu sendiri pun bukanlah sebuah agama. Karena Hindu arti katanya sebenarnya dari Indus Valley atau lebih tepatnya Indus River atau sungai Indu atau sungai Indus di sekitar lembah Valley, di mana itu arti kata dari jalan hidup atau cara hidup orang-orang yang tinggal di sekitar Indus River di Indus Valley. Di sungai Indus atau di lembah Indus ini sudah diketahui sekarang bahwa memang pada kurun waktu sekitar 8.000 tahun yang lalu terdapat peradaban yang hidup di sana. Peradaban yang sangat kuno, yang kini dikenal dengan Mohenjo-daro dan Harappan City. Itu adalah peradaban kuno yang sangat tua, yang merupakan cikal bakal dari ajaran yang hari ini dikenal sebagai ajaran agama Hindu atau mungkin juga dikenal sebagai yoga. Jadi sebenarnya yoga sendiri tidak identik dengan suatu agama, tapi merupakan cara hidup di masa lampau, cara hidup orang-orang kuno yang hidup di sekitar Indus River di Indus Valley ini. Nah, di dalam yoga sendiri terdapat cara hidup, ajaran-ajaran yang banyak sekali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan yoga yang terbagi di dalam 4 jalan. Ada 4 jalan untuk mencapai union atau mencapai yuj atau mencapai yoga yang sudah dikenal, juga terdapat di salah satu kitab kuno Vedanta. Jalan yang pertama adalah jalan karma yoga, kemudian ada jalan bhakti yoga, kemudian ada jalan gyan atau jnana yoga, dan juga raja yoga. Saya akan menjelaskan satu persatu dari jalan tersebut. Jalan yang pertama yang disebut sebagai karma yoga, karma sendiri dari kata action atau aksi atau tindakan. Jadi dari namanya sudah jelas bahwa karma yoga ini merupakan yoga tindakan atau laku atau aktivitas. Kebanyakan para karma yogi melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah sosial, membantu sesama, memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh sesama, kegiatan misalnya bakti sosial, dan sebagainya. Guru suci yang mungkin cukup dikenal seperti Mother Teresa adalah salah satu guru suci yang dapat
kita contohkan sebagai seorang karma yogi. Mereka yang melakukan jalan karma untuk mencapai yoga atau jalan tindakan, aksi, atau aktivitas. Itu adalah path atau jalan yang pertama. Kemudian untuk jalan yang kedua yaitu Bhakti Yoga. Bhakti Yoga adalah jalan devosi dari kata bhakti. Kita tahu bhakti adalah pengabdian, sebuah devosi yang datang dari cinta kasih yang dalam biasanya. Dan biasanya jalan Bhakti Yoga ini dipersembahkan kepada guru suci, baik guru yang masih hidup atau mungkin guru yang sudah meninggal, atau kegiatan-kegiatan seperti puja atau bhajan atau aktivitas-aktivitas lain yang sifatnya adalah pemujaan, kebaktian, di mana sang pemuja atau seringkali disebut sebagai bhakta. Jadi para praktisi bhakti yogi ini sering disebut sebagai bhakta. Para bhakta atau para devoti ini biasanya melalui laku-laku yang dilakukan dalam aktivitas pemujaan yang penuh cinta kasih kepada gurunya, bisa juga kepada dewa-dewi, di mana mereka berusaha untuk menghancurkan egonya. Jadi di dalam bhakti yoga ini akhirnya diri kita sebagai ego, sebagai manusia yang penuh ilusi, menjadi lenyap, menjadi tiada, sampai akhirnya tujuannya adalah hanya yang kita cintai, seperti sosok guru atau dewa-dewi tersebut yang ada. Jadi jalan Bhakti Yoga ini sangat baik bagi mereka yang mungkin lebih dominan di perasaan, mereka yang lebih emosional, lebih memakai rasa, sangat sesuai dengan jalan Bhakti Yoga ini. Jadi jalan-jalan ini bisa disesuaikan dengan sifat-sifat setiap orang. Kenapa ada 4 jalan besar? Karena ini disesuaikan dengan tipe-tipe sifat dasar setiap manusia. Seperti karma yoga tadi, itu disarankan bagi mereka yang aktif, mereka yang suka melakukan aktivitas dengan tubuh fisiknya, itu sangat cocok jika mengambil jalan karma yoga. Kemudian bhakti yoga adalah bagi mereka yang mengedepankan perasaan, emosional, lebih banyak memakai rasa, itu sangat baik di jalan bhakti yoga. Kemudian selanjutnya jalan yang ketiga adalah Gyan Yoga atau Jnana Yoga. Jalan ini merupakan jalan knowledge atau jalan pengetahuan. Gyan Yoga atau Jnana Yoga ini lebih tepat bagi mereka yang intelektual, mereka yang lebih mempergunakan rasio, lebih logika dalam berpikir, biasanya lebih tepat memilih jalan Gyan Yoga atau Jnana Yoga ini. Dan biasanya teknik-teknik yang dilakukan dalam Gyan Yoga ini adalah tentang bagaimana kita mengamati sang diri, atau kita mempertanyakan tentang siapakah aku misalnya, self-enquiry ya, seperti salah satu teknik dari Bhagawan Ramana Maharishi. Itu ada teknik tentang bagaimana mempertanyakan atau self-enquiry ke diri kita sendiri. Tentang siapakah aku, apakah aku ini adalah tubuh, apakah aku ini adalah pikiran, apakah aku ini adalah rasa. Dari jawaban-jawaban yang muncul, para jenani biasanya yang mempraktekkan jalan Gyan Yoga disebut jenani. Para jenani ini akhirnya akan menemukan pencerahan mereka di sana. Salah satu contoh guru besar yang juga merupakan pejalan di jalan Gyan Yoga adalah tentunya Adi Shankara, yang sangat terkenal dengan kemampuannya dalam pengetahuan yoga, dan teknik yang dipakainya juga adalah tentang mempertanyakan sang diri yang ada di dalam diri. Kemudian jalan berikutnya atau jalan yang keempat adalah Raja Yoga. Raja Yoga dari namanya sendiri, Raja, sering disebut sebagai jalan yang utama atau jalan tertinggi karena namanya Raja.
Di dalam jalan Raja Yoga inilah terdapat 8 tangga atau 8 tahap atau 8 limbs of yoga, biasanya diidentikan dengan Raja Yoga, di mana di dalam Raja Yoga ada 8 tahap atau 8 jalan seperti yang dirumuskan oleh Maharishi Patanjali melalui Astanga Yoga Patanjali, di mana ada yama, niyama, kemudian ada asana, ada pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan juga samadhi. Jadi 8 jalan ini biasanya tahapan-tahapan yang dipraktekkan oleh mereka yang berada di jalan Raja Yoga. Raja Yoga juga lebih dekat dengan meditasi, pada akhirnya tentu penekanan pada dharana, dhyana, dan samadhi. Dan kemudian melalui Raja Yoga ini akhirnya juga muncul jalan-jalan yang lain, misalnya melalui tahapan asana. Tahapan yang ketiga akhirnya muncul jalan Hatha Yoga atau yang sekarang dikenal dengan aktivitas fisik atau latihan-latihan postur tubuh secara fisik melalui teknik-teknik Hatha Yoga misalnya untuk mencapai yoga. Itu adalah salah satu jalan yang muncul dari asana atau tahapan ketiga. Kemudian tentunya dari Raja Yoga ini kemudian muncul juga aliran-aliran lain seperti misalnya Kundalini Yoga. Karena kalau kita sudah melatih lebih dalam lagi dalam pranayama, sudah meditasi lebih dalam, tentunya pada akhirnya dalam dharana, dhyana kita akan mulai membangkitkan energi Kundalini Shakti yang ada di kelenjar perineum, dan karena itu juga jalan ini sering juga akhirnya disebut dengan Kundalini Yoga, dari jalan Raja Yoga yang meditasi ya, yang lebih banyak di dharana dhyana untuk mencapai samadhi. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa ada banyak jalan? Tentu saja ada banyak jalan, walaupun tujuannya adalah satu. Memang selalu ada banyak jalan untuk mencapai tujuan yang satu. Kenapa? Karena ada banyak sekali tipe manusia. Jadi karena ada banyak sekali tipe-tipe manusia, karakter-karakter manusia, mulai dari yang aktif, yang lebih memakai perasaan, yang intelektual, atau mungkin yang lebih suka meniti jalan yang sesuai dengan metode. Jadi untuk Raja Yoga itu bagi mereka yang memang membutuhkan jalan yang memiliki metode atau teknik-teknik ya, teknik-teknik, metode-metode, konsep-konsep tertentu di dalam jalan spiritual, sangat tepat jika mengambil jalan Raja Yoga. Karena di Raja Yoga sudah lengkap sekali metode-metode dan tahapan-tahapan yang diberikan untuk mencapai pencerahan atau mencapai yoga sebagai tujuan awal kita melakukan yoga tadi, yaitu untuk mencapai penyatuan dengan sang diri sejati atau dengan keilahian yang ada di dalam diri, yang ada di mana-mana, yang ada di seluruh semesta. Nah, itulah tadi jalan-jalan yoga. Mungkin bagi Anda yang belum tahu bisa mulai menyesuaikan dengan diri Anda, kira-kira mana yang sesuai. Yang paling penting kita jangan lupa jalan apapun yang kita ambil semua sama baiknya, karena disesuaikan dengan karakter kepribadian kita, tetapi jangan lupa dengan tujuan, bahwa semuanya tujuannya adalah untuk yoga, yaitu untuk penyatuan dengan keseluruhan, dengan kesejatian, untuk mencapai samadhi, pencerahan, mencapai moksa, terbebas dari samsara, dan itulah semua adalah hal-hal yang menjadi tujuan kita seharusnya dalam berlatih yoga, apapun jalan yoga yang kita pilih. Tadi di awal sudah saya sampaikan juga bahwa yoga sendiri sebenarnya bukan agama tertentu, bahkan kalaupun ada yang mengkaitkan yoga dengan agama Hindu, Hindu sendiri juga sebenarnya pada awalnya, walaupun kini sudah menjadi satu agama resmi ya, tetapi pada awalnya Hindu adalah dari nama gaya hidup atau cara hidup dari orang-orang yang tinggal di sekitar sungai Sindhu di Indus Valley. Tadi sudah disampaikan di awal. Jadi dari cara hidup
orang-orang India kuno inilah akhirnya muncul ajaran-ajaran yoga yang sampai hari ini mungkin dikenal dan diidentikan dengan agama tertentu. Kalau di Nusantara sendiri, sebenarnya ajaran yoga sudah datang lama sekali. Kita tahu di Nusantara pada zaman dahulu kala yang dikenal di sini adalah Siva Buddha, bahwa agama Siva Buddha adalah agama Nusantara sebelum akhirnya Muslim masuk di Nusantara ya. Jadi Siva Buddha terlebih dahulu merupakan agama di Nusantara. Dan yang menyebarkan ajaran Siva Buddha, yang di dalamnya tentu ada ajaran yoga pastinya, adalah seorang risi kuno yang sudah sangat dikenal, adalah Maharisi yang sangat terkenal juga di Nusantara sebenarnya. Kalau kita membuka lontar-lontar ajaran-ajaran kuno di Nusantara, kita pasti sudah sering mendengar namanya, atau kalau kita pergi ke candi-candi kuno di Nusantara ini, banyak sekali candi-candi yang dipersembahkan kepada beliau. Dan beliau ini tentu saja adalah Maharisi Agasthyar yang datang dari India Selatan pada zaman itu untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan ajaran yoga, atau mungkin menyebarkan ajaran yang sekarang dikenal dengan agama Hindu ya, atau tepatnya di masa lampau adalah ajaran Siva Buddha, karena kemudian ada ajaran Buddha juga. Kalau Buddha sendiri sebenarnya akarnya itu sama dengan ajaran Hindu tadi, tetapi Buddha adalah pembaharuan yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama. Jadi Buddha pun sebenarnya juga, walaupun sekarang sudah resmi menjadi sebuah agama, tetapi sebenarnya itu adalah ajaran-ajaran dari ia yang telah terjaga, yaitu Siddhartha Gautama yang merupakan pembaharuan dari ajaran sebelumnya. Sebenarnya pada agama apapun, pada awalnya memang sebelum agama tersebut dilembagakan, agama sebenarnya adalah sebuah cara hidup, sebuah ajaran, sebuah metode, sebuah tahapan-tahapan yang kemudian diajarkan biasanya oleh para pendahulu, para guru-guru suci yang membawa ajaran tersebut. Dan kemudian lambat laun dengan seiring berjalannya waktu, akhirnya dijadikan sebuah agama yang dilembagakan yang kita kenal sampai hari ini. Di semua agama, agama apapun pada awalnya adalah selalu seperti itu. Sebuah ajaran, sebuah cara hidup yang diajarkan oleh seorang guru suci yang akhirnya mungkin dikenal sebagai pembawa pesan, sebagai nabi-nabi yang besar dari agama-agama tersebut. Nah, kembali lagi ke Nusantara. Jadi sebenarnya ajaran yoga ini sudah lama juga masuk ke Nusantara. Makanya saya juga sering mengatakan kepada teman-teman di Kriya Yoga Nusantara bahwa ajaran Kriya Yoga ini sebenarnya bukan kita belajar dari guru-guru yang ada di India. Katakanlah walaupun sekarang kita membaca literatur dari para Mahansa Yogananda dan sebagainya, di mana beliau mengajarkan yoga ke barat pada saat itu, kemudian kita tentu saja melalui jalur barat akhirnya karena Yogananda pergi ke Amerika kan, mengajar di sana, kemudian membuat buku Autobiography of a Yogi, sehingga kita akhirnya bisa membaca buku beliau, mengetahui tentang keberadaan Mahavatar Babaji, dan belajar tentang ajaran Kriya Yoga Babaji ini. Tetapi sebenarnya melalui jalur Nusantara, guru besar dari Mahavatar Babaji, yaitu Maharishi Agasthyar, salah satu dari Saptarisi, dari ketujuh risi ya, yang merupakan murid langsung dari Adiyogi, dari yogi pertama, Sang Siva sendiri, itu pernah datang ke Nusantara. Bahwa Maharishi Agasthyar ini datang ke Nusantara di masa lampau dan mengajarkan ajaran yoga di sini. Termasuk juga tentunya adalah Kriya Yoga dan ajaran-ajaran lain. Walaupun kalau kita gali lagi ke ajaran-ajaran Nusantara yang kuno, itu sebenarnya lebih ke arah Tantra Yoga ya. Ada lagi satu jalur Tantra Yoga yang hari ini juga jadinya dibedakan. Ada
ya, yoga kanan, yoga kiri katanya. Ada yoga yang tantra, ada yoga yang yoga saja begitu ya. Padahal sebenarnya dulunya adalah satu. Itu hanya bentuk jalan-jalan yang berbeda. Seperti misalnya pada jalan yoga, kita lebih banyak melakukan pengendalian diri. Sementara pada jalan tantra, kita lebih kepada melakukan segala sesuatunya, kita lakukan dengan kita mengamati diri kita. Jadi tidak banyak pengendalian diri. Pada ajaran tantra ini lebih dibebaskan gitu ya, istilahnya yang lebih mudah, tetapi dengan kita mengamati dengan penuh kesadaran. Mudah-mudahan di lain waktu saya ada kesempatan untuk membabarkan perbedaan antara jalan tantra yoga dan jalan yoga. Ya, itu juga sebenarnya berhubungan dengan karakteristik dan sifat manusia. Bagi orang-orang yang introvert, orang-orang yang lebih masuk ke dalam diri, lebih disarankan jalan tantra misalnya. Sedangkan orang-orang yang ekstrovert, orang-orang yang sudah terbuka, sebaiknya melakukan jalan yoga yang lebih banyak pengendalian. Seperti itu. Nah, di Nusantara ini banyak raja-raja kuno sebenarnya yang mengikuti aliran tantra. Makanya banyak aliran-aliran tantra Bhairava yang jejak-jejaknya banyak terdapat di Nusantara. Suatu saat harusnya saya membuat satu konten khusus tentang hal tersebut karena panjang ya. Ya, untuk kesempatan kali ini saya hanya ingin menjelaskan, merefresh lagi tentang yoga. Mungkin saya sudah pernah sampaikan sebelumnya. Dan juga saya lebih menekankan kepada jalan-jalan utama yoga ya. Di dalam Vedanta ada 4 jalan besar itu tadi yang sudah dijelaskan satu persatu. Di mana terdapat karma yoga, bhakti yoga, Gyan Yoga, dan juga Raja Yoga. Dan di mana dari Raja Yoga ini kemudian berkembang ada lagi ajaran-ajaran Hatha Yoga, Kundalini Yoga, dan juga yang baru saja disebut ada Tantra Yoga dan Yoga itu sendiri. Ini adalah untuk memperkaya wawasan Anda dan juga jika Anda memang sedang berada di jalan, mungkin Anda dapat menentukan jalan mana yang paling sesuai bagi Anda. Tetapi sebenarnya dalam menentukan jalan atau yoga mana yang sesuai dengan diri kita, pada pengalaman saya biasanya kita tidak hanya memilih satu. Biasanya seseorang bisa saja melakukan beberapa jalan. Seperti misalnya ia dapat melakukan Hatha Yoga, Raja Yoga, juga menjadi seorang bhakta misalnya di sebuah tempat suci, temple atau kuil. Jadi kita tidak harus memilih hanya satu jalan saja, kita bisa mengkombinasikan jalan-jalan tersebut. Begitu, walaupun biasanya akan ada satu karakteristik jalan yang dominan di dalam diri setiap orang. Tetapi bukan berarti ketika kita sudah katakanlah memilih satu jalan, karma yoga, kemudian kita tidak bisa memilih jalan yang lain. Tidak, bukan seperti itu. Kita bisa saja melakukan semua jalan kalau memang kita mau dan mampu. Kita menjadi seorang karma yogi dengan melakukan banyak aktivitas-aktivitas sosial. Kemudian kita juga menjadi seorang bhakta, tetapi kita juga meditasi, mengikuti Raja Yoga. Kita juga bisa mengasah knowledge kita, pengetahuan kita dalam Gyan Yoga. Jadi semua jalan-jalan itu bisa kita lakukan semuanya. Jadi kita tidak perlu hanya memilih satu. Walaupun sekali lagi biasanya akan ada satu yang lebih dominan di dalam diri setiap orang dan di mana kecenderungan itu yang akan membawa Anda memilih jalan tersebut. Dan sekarang kalau seandainya pertanyaannya adalah di Kriya Yoga sendiri, jalan apa yang diberikan? Kriya Yoga saat ini memiliki banyak sekali jalan, kombinasi dari banyak jalan, karena kita juga menyadari bahwa yang datang di Kriya Yoga Nusantara adalah berbagai macam tipe karakteristik orang. Jadi di KYN kita sekarang juga sudah ada Hatha Yoga, ada Asana. Tentunya kita jalan Raja Yoga di mana ke-8 tahap atau 8 limbs of yoga, Astanga Yoga kita jalankan semuanya tahap demi tahap. Tentu juga ada Kundalini Yoga, juga Gyan Yoga kita ajarkan karena kita juga secara khusus mengajarkan ajaran self-enquiry dari Ramana Maharishi, ada juga di salah satu teknik di KYN. Kemudian juga jalan-jalan yang lain seperti jalan tantra, kita juga mengajarkan transmutasi seks energi di Kriya Yoga Nusantara level 4 sekarang ya. Jadi semua jalan diajarkan di Kriya Yoga Nusantara. Anda jika bergabung dengan Kriya Yoga Nusantara,
Mungkin Anda nanti bisa memilih di dalam karena ada banyak sekali pilihan-pilihan teknik-teknik yang mungkin sesuai dengan diri Anda. Baiklah, jika Anda tertarik untuk bergabung di pelatihan-pelatihan yang diadakan di Kriya Yoga Nusantara, Anda dapat menghubungi admin kami dan kontak number dari admin Kriya Yoga Nusantara disertakan di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen ya. Dan Anda juga bisa mengklik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru yang kami upload di YouTube channel dari Kriya Yoga Nusantara. Akhirnya saya Yvonne Sutrisna, salam cinta dan cahaya, namaste.